merasa homesick nggak? Kangen dengan rumah? Oh, selalu. Siapa dulu? Selalu. Selalu, saya gak mau bohong. Mungkin masnya bagaimana? Ya kalau aku sudah pasti jelas ya. Aku kan jauh dari orang tua ya pertama. Jadi Sobat Belajar Rusia Indonesia, sekarang saya dengan dua teman kita, satu dari Indonesia, dari Pulau Bali, satu dari Rusia. dari daerah Makhachkala, Dagestan. Makhachkala. Iya. Oke. Pastikan teman-teman ini udah pernah di Indonesia lama. Ya, pasti. Ini sudah mulai lama di Rusia. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan pertama begitu datang ke Indonesia? Terus buat kamu nanti bagaimana kesan pertama begitu datang ke Rusia? Saya pertama kali Heran. karena orangnya terlalu baik. Satu senyum di mana-mana. Makanan pedas, rame banget. Rame maksudnya senang ngobrol ya? Oh enggak rame, hanya rame? Ya kan di Rusia kalau musim dingin lihat gak ada orang sama sekali. Iya oke. Di sini kayak full, kayak penuh. Ini apa lagi? Yang lain sudah hampir sama karena agama saya kan Islam. Ya jadi kita Mirip. gitu. Ya gak jauh beda. Dari saya. Tapi tidak merasa kerasan nggak? Merasa nyaman nggak? Oh ya pasti karena saya di Indonesia pernah tinggal dari tahun 2011 sampai tahun 2023 dan baru datang sekarang. Wah. Di Rusia baru 2 bulan. Baru Kesannya ya, jadi rame, terus makanannya pedes, terus apa tadi? itu bukan kesan itu kayak yang saya merasa. Iya kesan perasaan Diri ya, pertama perasaan ya. diri ya. Как впечатление. Ini ya benar. Oke, sekarang Mas Niko. Ini Iya. Mas Niko, ini Mas Maga. Maga. Ya kalau dari aku ya juga heran sih ya. Pertama juga orang di sini yang Agak senyum itu jarang banget Terus senyum. kalau ini tadi Iya. ramah Beda, sekali, iya, kalau iya, ini iya. jarang senyum ya. Iya, Kok kebalik. ekstrim? Iya, Kok ekstrim ya? Sering banget ya, makanya Oke. aku agak bingung juga sih ya pas pertama kali datang. Pas mau ditanya terus aku kan datang kan itu tahun lalu ya bulan November. Terus orang-orang pas aku datang kok susah banget mau buat bicara. Mereka kebanyakan itu kan nggak bisa bahasa Inggris ya. Iya, benar. Jadi mau nggak mau kita yang harus mulai. Kita yang mulai pakai bahasa Rusia ya. Iya. Terus ya dari segi cuaca sih ya mungkin di sini kan ada 4 musim ya. Kalau sedangkan di Indonesia cuma ada 1. Oh. Ya di sini agak beda jauh sih ya, dingin banget lah. Oh ya pasti ya. Saya sendiri merasa Tadi Maga bilang Heran. pedas. Kalau di sini Nah, kalau dari makanan sih aku bisa bilang di Rusia hambar. Ini rata-rata makanan hambar. Aku ngomong jujur ya guys ya. Iya, Di sini benar. emang makanan rata-rata hambar. Tapi kalau makanan kayak dari wilayah selatan itu ya kayak dari negara Lebih mirip Dagestan. kita ya? Iya, lebih mirip kita itu Dagestan. makanannya kayak lebih berbumbu. ada Iya. pedas. Bibit berbumbu itu yang Azerbaijan, Uzbekistan, itu bukan Rusia tapi itu luar. Iya. Iya, Ekstrim pecahan Soviet. pecahan, Ekstrim iya. Soviet. Oke. Dan juga Dagestan juga benar ya. Nah, kalian kan tadi merasakan itu ya, kesan setelah nyampe. Tapi beda nggak dengan harapan ketika mau nyampe? Saya agak beda ya. Beda ya, harapannya tidak seperti itu berarti ya. Iya. Harapan maksudnya? Jadi ekspektasi waktu sebelum nyampe Indonesia, makanannya pasti nggak pedas, ternyata pedas. Itu benar ya, ada ya. Ada ya? Iya. Gimana? Nah, kalau aku ya ekspektasinya beda banget. Beda banget ya dengan kita. Iya. Nah, oke. Nah, ekspektasiku gimana ya pas baru datang kan kayak mereka mau bantu gitu ya. Dari IO lah International Office. Tahu-taunya enggak gitu kayak ngurus dokumen malah disuruh sendiri lah. Disuruh Malah sendiri mau ya? bantu, iya. Tapi akhirnya bisa ngurus. Bisa mau nggak mau jadi pakai HP terus Google Translate gitu. Jadi di arah saya itu beda. Oh iya. Saya hanya bertanya, apakah bisa bantu sudah finish? Langsung. Ayo. Jadi yang ini jalan sendiri, yang Jalan ini sendiri. dibantu sampai selesai ya. Terus gimana cara mengatasi misalnya ini pertanyaannya sama ya, makanannya pedas, kalau ini makanannya hambar. Ada nggak kiat-kiat mengatasi supaya bisa nyaman makannya atau memang menerima aja pedas sama kayak menerima aja hambar? Iya. Gimana? Siapa terutama saya kata? Boleh Bali dulu, Bali. Kalau dari aku ya menerima aja sih ya. Mau gimana lagi kan makanan di sini semua hambar. Jadi terbiasa. Jadi terbiasa aja. Mungkin kalau ya hambaran ya mungkin bisa ditambahin bumbu lah kayak. Kan saya waktu datang bawa bumbu sendiri aja gitu. Jadi tetap bawa bumbu luar sendiri ya? bumbu sendiri. Jadi ya makanannya lumayan. Kita bagaimana? Kita mulai dari nasi goreng. Ya, oke. Itu ada dekat plov. Oh, dekat dengan plov ya? Ya, hanya minta tidak Mirip-mirip pedas. lah. Ya, sudah. Oh, minta tidak pedas. Ya. Habis itu kita sudah mulai masak sendiri.
Tapi saya nggak bisa masak. Aku nggak bisa masak. Saya bisa masak hanya kentang goreng, telur goreng, sudah finish. Oke. Jadi itu kiat-kiat mengatasi. Pernah merasa homesick nggak? Kangen dengan rumah? Selalu. Siapa dulu? Selalu. Saya nggak mau bohong. Mungkin masnya bagaimana? Ya kalau aku sudah pasti jelas ya. Aku kan jauh dari orang tua ya pertama. Terus aku juga nggak bisa masak sama sekali. Jadi pas awal datang tuh kayak seminggu awal datang itu kayak beli terus. Kayak beli shawarma, segala macam lah. Ya jadi kayak seterusnya kayak udah mulai biasa sih, udah mulai masak sendiri. Kan umpung aku juga bawa rice cooker gitu kan, jadi masih masak, tinggal bikin lauk gitu lah. Bagus. Aku gitu. Sudah saja kita harus coba. Suatu hari kita harus coba ya masak bareng ya. Masak bareng. Ini yang terakhir nih, biar nggak lama. Nah, ini kenapa saya mau wawancari dua orang dari negara yang berbeda tapi Rusia dan Indonesia, karena kita pengen beri pemahaman ke teman-teman di Indonesia dan juga di Rusia tentang bahwa emang ini tempat yang berbeda dengan budaya yang berbeda, tapi kalau kita memang punya motivasi tertentu pasti kita bisa survive, benar ya? Nah, sebutkan 3 hal yang paling berkesan tentang Indonesia dan 3 hal yang paling tidak berkesan, kayak kritik gitu, seharusnya bisa begini di Indonesia. Dipikirin dulu. Sama juga 3 hal yang paling berkesan dari Rusia semenjak datang sampai sekarang, dan 3 hal yang kayak harusnya Rusia bisa begini, atau orang Rusia atau negaranya atau sistemnya, terserah. Siapa yang mau dulu? Mungkin kalau dari tentang Indonesia bagaimana ya? Yang plus yang berkesan. Pertama itu karena membantu, keramahan. Ya, satu. Kedua, gimana ya? Rame ya orangnya. Rame karena mau bisa kenal gampang. Dimanapun, meskipun akraban ya? Ya akrab, ya. Cepat sekali. Ketiga. Itu ketiga. Itu terakhir, saya nggak tahu ya apa. Karena saya suka banyak, saya nggak tahu pilih mana. Cuma itu. Terlalu banyak ya? Cuaca. Selalu tetap sama. Ini saya suka, gak begitu sakit-sakit. Mantap. Di sini di sini sudah 2 bulan, saya sudah sakit beberapa kali. Wow, padahal dia orang Rusia, guys. Saya kan sudah 13 tahun gak pernah pulang. Wow, 13 tahun gak pernah pulang. Di mana waktu itu? Di Malang. Di Malang ya. Wah, area-area ngalam. Ya, area ngalam ya. Aremania. Kalau minus itu 3 hal yang kayaknya bisa lebih baik gitu. Apa itu yang jalan kaki tempatnya? Trotoar Ya, biar bisa jalan kurang, kaki kemana-mana. Ya, itu saya juga merasakan. Ini hanya itu, tapi itu bukan masalah besar ya. Yang kedua, apa lagi? Saya tidak tahu. Karena kalau tentang universitas, mungkin mereka bagusan kalau sama mungkin di Rusia, mereka biar bisa bahasa Inggris. Berbisa bahasa Inggris. Да, видите. Всего доброго. До свидания. Oke, bahasa Inggris ya kurang. Ya, itu ya. Bahasa internasional minimal supaya untuk komunikasi. Ya, mungkin Mas Niko juga pasti merasa kayak gitu. Iya. Yang ketiga? Tiga. Mas Maga ini karena terlalu banyak hal positif, jadi dia nggak tahu mana negatif. Iya benar sih. Negatif itu, tapi negatifnya itu gimana? Kebiasaan. Itu macet. Jadi apalagi seperti itu saja tidak. Kota Malang memang karena juga waktu Sabtu Minggu dari Surabaya datang semuanya. Dari Surabaya datang ke Malang, berlibur ya. Ke Tretes dan lain-lain. Di sini mungkin lebih banyak saya situ. Iya betul. Gimana? Mas Niko. Kalau dari aku dari segi pertama dari plusnya ya, orang Rusia tuh bener-bener bertepatan dengan waktu. Tepat waktu. Itu minus. Itu plusnya. Terima kasih banyak. Minus dari Indonesia. Iya bener. Itu kalau dari Indonesia tuh misalkan kayak sekolah nih ya, ada kelas misalkan mulai jam 7 kita bisa berangkat 7.30 gitu. Kalau di sini enggak, misalkan mulai kelas jam 7 ya jam 7 berangkat. Jam 7 maksudnya jam 7 udah on time gitu udah. Oke, satu. Terus dari kedua sisi budaya kayak orang-orang ini kan masih menjaga budayaannya, kayak mungkin kalau mereka kayak lebih suka kayak kultural, kayak gedung-gedung kayak museum gitu lah. Iya betul. Itu banyak museum.
Terus yang ketiga sih ya dari aku dari segi transportasi ya, di sini lengkap. Jadi kan sini ada metro lah, ada bus elektrobus sekarang kan yang pakai listrik semua ya. lengkap. Jadi kayak aku bisa bilang kayak mengurangi apa sih populasi udara lah kan. Kita kan udah ada metro jadi dari bawah tanah gitu. Iya benar. Nggak perlu kendaraan pribadi ya? Nggak perlu kendaraan pribadi, terus naik metro juga bisa dibilang hemat lah. Ya benar ya. Kalau di Indonesia mungkin karena kebanyakan motor ya, Motor, jadi ya, polusi ya. Apalagi di Bali kan bang. Iya. Kasihan Bali. Bali Teman-teman yang itu di Bali. Iya betul, teman-teman yang di Bali. wonderful place di dunia. Iya. Saya juga orang Indonesia. Aku saya senang. respect Bali karena kalian simpan budaya kalian Benar. sampai sekarang. Ini saya sangat berharap. Minus. Ya, Tiga. Oh mungkin harus tulis. Tiga aja yang paling kelihatan gitu. Yang paling ketan sih ya tadi kayak orangnya di sini ya kurang ramah. Nggak senyum ya. Nggak senyum gitu kayak nggak pernah senyum gitu mukanya. Terus yang kedua apalagi ya mungkin dari kalau aku sih dari segi bahasa. Bahasa ya ya. apalagi buat Belajar ya? turis. Buat turis ya susah ya. Susah sih bahasa mungkin bahasa Inggris mereka kurang. Terus yang ketiga mungkin kalau dari aku apa ya makanan sih. Makanannya tetap makanannya bener. Karena kalau kita mau stay di negara menurut saya ya itu pasti makanan dulu. Iya benar. Iya. Yang dilihat tuh sih makanan. Iya biar aman ya. Tapi saya tertarik ya kayak di Dagestan, di Chesnya. Saya pernah ke Dagestan ke acara pernikahan teman. Ke Chesnya belum, tapi akan diundang untuk ada syuting film. Kenapa mereka budaya lebih mirip ya? Jadi kayak budaya makannya tuh kayak heboh banget. Lalu setelah itu baru ngobrol. Agak mirip ya dengan Asia. Kalau diperhatikan. Agama kita. Itu karena mungkin culture dari agama ya. Aku pikir 70% dari itu. Dan juga harus tahu bukan karena agama juga dari Kaukasus semuanya itu orangnya ramai. Apapun saja kota di Kaukasus meskipun Georgia, dari Chechen atau Armenia atau berapa rame. Iya, orangnya berdiri, apa kabar sudah mulai bisa bicara. Seperti itu. Senang bergaul ya. Senang bergaul. Sama kayak Indonesia. Iya. Tapi seperti Central Europe juga seperti itu. Tapi Eastern Europe itu budaya mereka kayak gini agak sulit. Iya. Pribadi apa? Individualis. Iya, individualis, cuek. Iya, cuek banget. Iya. Cuek. Jangan ganggu saya ganggu kamu. Seperti itu. Mantap teman-teman. Spasiba большое. Nama panjangnya siapa? Magomedov. Dari Dagestan. Niko siapa Niko? Nama panjang aku Timotius Niko Yogatama ya. Bisa dipanggil Timotius Niko Yogatama. Orang Bali, orang Dagestan. Sukunya ini Habib. Habib Nurmagomedov. ya. Jadi kalau mau tahu nomor teleponnya Habib, tolong. Jauh. Jangan lupa komen. Tapi saya pertanyaan terakhir nih, kenapa di Dagestan banyak orang sih senang olahraga gulat? Iya benar. Budaya kita. Self defense gitu. Iya benar ya itu saya bilang. Sebenarnya saya nggak bisa takut untuk Indonesia ya. Iya untuk Indonesia. Ya, karena kita selalu ditekan. Iya. Bagus dia ngomong dalam bahasa Indonesia. Cuma hanya saya di Indonesia lama. Saya berani bilang saya lahir. Karena saya umur 19 saya berangkat. Sudah saya gak ada teman di sini. Iya. Semuanya teman anak bisa kecil dari sana. Lebih banyak di Indonesia ya. Ya pasti saya satu sama. Satunya di sana. Iya itu pendidikan yang paling dapat ya. Peer group teman sama. Jadi karena Makanya saya lebih banyak teman baru. Teman kedua. Ya pertama itu Patio. Patio. Ya sekarang Niko. Oke, salaman dulu teman baru. Oke, sama saya juga dong saya. Paka-paka.